Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini aku mau bahas soal Clash of Champion dari Ruang Guru yang ronde ketiga. Nah, di sini ada 80 box operasi bilangan sederhana matematika yang harus kita jumlahkan semuanya. Nah, di tiap kolomnya di sini ini ada 10 kolom yang memiliki pola perkalian kelipatan yang berbeda-beda. Nah, coba kita perhatikan dari yang kolom pertama, dan di sini ada kolom A. Kita tuliskan di sini sebagai kelipatan bilangan 7. Kenapa bilangan 7? Karena di kolom A ini dominan semuanya adalah perkalian atau pembagian dari bilangan 7. Nah, kita tuliskan dengan menggunakan sifat asosiatif. Untuk yang pertama ini adalah 15 dikali 7, sehingga bisa kita tuliskan 7 dikali 15. Kemudian kita jumlahkan dengan pengali-pengali berikutnya. Nah, di sini ada akar 49, hasilnya adalah 7, sehingga kita tuliskan 7 dikali 1. 21 dibagi 3, ini 7. Ini berarti 7 dikali 1. Mutlak dari min 7 adalah 7, sehingga 7 dikali 1, 14 kuadrat. Ini adalah 7 dikali 2 dikalikan 7 kali 2, sehingga kita tuliskan 7 dikali 28. Di sini ada 2 kali 28. 28 ini 7 dikali 4. Nah, kita tuliskan 7 dikali 8. 147 dibagi 7, ini adalah 21, sehingga kita tuliskan 7 dikali 3. 2 ditambah akar 25. Akar 25 ini 5. Nah, hasilnya adalah 7, sehingga 7 dikali 1. Kalau kita jumlahkan semuanya, ini hasilnya adalah 58. Nah, kalau kita kalikan 7, hasilnya adalah 406. Nah, kemudian kita ke kolom yang selanjutnya, yaitu kolom B. Nah, bisa kita perhatikan di sini ya. Ini ada 25 kali 8, kemudian di sini ada 32, ini 32, ini 8. Nah, bisa kita simpulkan bahwa di kolom B ini adalah perkalian bilangan 8. Nah, kita tuliskan di sini ya. 56 dibagi 7 adalah 8, sehingga 8 dikali 1. Kemudian di sini adalah 8 kali 25, kita tuliskan 25. Ini ada 32, sehingga 8 kali 4. Nah, ini 32 adalah 8 kali 4, sehingga kita tuliskan 8 dikali 20. Mutlak dari min 4 tambah 4 adalah 8, jadi 8 kali 1, 72 dibagi 3, ini 24, atau 8 kali 3. Akar 81 ini 9, 9 min 1 8, jadi 8 kali 1. 12 kali 8 ini adalah 72, sehingga kita tuliskan 8 dikali 9. Nah, kalau kita total hasilnya adalah 64 ya. Nah, 64 dikali 8 ini adalah 512. Kita tuliskan di sini saja ya, 512. Nah, kemudian kita beralih ke kolom C. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ini ada akar 25 ditambah akar 25 sama dengan 5 tambah 5 ya, atau 10. Nah, di sini 6 bagi 2, 6 bagi 3 ini 2, 3 tambah 2 ini 5. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah kelipatan bilangan 5. Kita tuliskan di sini. Kita mulai dari yang awal, 10. 10 itu adalah 5 dikali 2. Nah, selanjutnya 5 kali 1 min 5 kuadrat, jadi 25, atau 5 kali 5. 10 kali 12, atau 2 kali 5. Nah, sehingga kita tuliskan 5 dikali 24.
Di sini ada 25 kali 8 atau 5 kali 5. Nah, kita tuliskan 5 kali 40. 15 kali 11 atau 5 kali 3. Nah, kita tuliskan 5 kali 33. 100 dibagi 4 sama dengan 25 atau 5 kali 5. 35 ditambah 5, ini 40 atau 5 kali 8. Kita tuliskan hasilnya di sini adalah 118. 118 kali 5 yaitu 590. Kemudian kita beralih ke kolom berikutnya yaitu kolom D. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini ada 44, kemudian di sini ada 36, di sini ada 2 kuadrat, ini 4. Di sini ada 4. Nah, sekarang kita bisa simpulkan ya kalau di kolom D ini adalah perkalian bilangan 4. Nah, sekarang kita gunakan sifat asosiatif ya. 44 ini adalah 4 dikali 11. Sehingga kita tuliskan di sini adalah 4 dikali 33. Kemudian di sini adalah 36 dibagi 9 atau 36 dibagi 3. 36 dibagi akar 9 atau 36 dibagi 3. Hasilnya adalah 12. Kita tuliskan 4 dikali 3. Kemudian di sini adalah 4 ditambah 4 atau 8. Kita tuliskan 4 dikali 2. Di sini ada 12 kali 6 atau 4 kali 3 kali 6. Jadi kita tuliskan 4 dikali 18. Nah, di sini ada 30 akar 36 atau 6 tambah 2 sama dengan 8. Kita tuliskan 4 dikali 2. Di sini 4 kali 21, kemudian ada 3 faktorial atau 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 6. 6 dikurangi 2, 4. Nah, kita tuliskan 4 dikali 1. Kemudian di sini ada 24 dikali 3. 24 ini adalah 4 dikali 6. Sehingga kita tuliskan 4 dikali 18. Kalau kita jumlahkan semuanya, ini hasilnya adalah 4 dikali 98. Hasilnya adalah 392. Nah, sekarang kita ke kolom berikutnya yaitu kolom E. Di kolom E ini kalau kita perhatikan ya, di sini ada mutlak dari min 6. Nah, sehingga bisa kita tuliskan di sini bahwa di kolom E adalah perkalian bilangan 6. Untuk yang awal ini ada 24. 24 itu adalah 6 dikali 4. Sehingga kita tuliskan 6 dikali 12. Kemudian di sini ada 9 dikali 4 atau 36. Hasilnya adalah 6 dikali 6. 52 ditambah 8 adalah 60, berarti 6 kali 10. Mutlak dari min 6 yaitu 6 sama dengan 6 kali 1. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Sama dengan 6 ya, jadi 6 kali 1. Akar 81 ini 9. 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Jadi kita tuliskan 6 kali 1. 2 kuadrat 4, 6 kuadrat sama dengan 36. Jadinya bisa kita tuliskan 6 dikali 24. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Kita tuliskan 6 dikali 1. Nah, jika kita total semuanya adalah 6 dikali 56. Nah, hasilnya adalah 336. Nah, sekarang kita ke kolom berikutnya yaitu kolom F. Nah, di sini ada mutlak dari min 6 yaitu 6, akar 9 ini 3. Di sini ada 48 dibagi 8 sama dengan 6. Jika kita lihat di sini ada kelipatan bilangan 3. Ya, kita mulai dari yang paling atas, ini adalah 6. 6 bisa kita tuliskan dengan 3 dikali 2. Kemudian di sini ada 15 dikali 9. Nah, 9 ini adalah 3 dikali 3. Nah, sehingga kita bisa tuliskan 3 dikali 45. Nah, di sini akar 9 adalah 3. 3 dikali 1,
2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat 9, sehingga bisa kita tuliskan 4 dikali 3 dikali 3 ya, atau 3 dikali 12. Nah, di sini 6, 3 dikali 2. Kemudian di sini ada 9 dikali 16. 9 itu 3 kali 3. Sehingga bisa kita tuliskan 3 dikali 48. Nah, 3 faktorial ini 6, 6 tambah 6 sama dengan 12 atau 3 dikali 4. Kemudian ada di akar 36, akar 36 ini 6. Nah, kita tuliskan 3 dikali 2. Kalau kita jumlah semuanya hasilnya adalah 116. Nah, kalau kita kalikan hasilnya, dikalikan 3 hasilnya 348. Nah, kemudian kita lanjut ke kolom G. Kolom G kalau kita perhatikan di sini ada 8, di sini ada 2, di sini ada 22, sehingga bisa kita tuliskan dia adalah kelipatan dari bilangan 2. Nah, kita mulai dari yang paling ujung, dari yang paling atas. Ini adalah 1 ditambah 9 atau 10. Jadi kita tuliskan 2 kali 5. Kemudian di sini ada 9 kali 22. 22 itu 2 dikali 11. Nah, kita tuliskan 2 dikali 99. 12 dibagi 3 ini 4, jadinya 2 dikali 2. 5 dikali 32, 32 itu 16 dikali 2. Nah, sehingga kita tuliskan 2 dikali 80. 16 dibagi 4, ini 4, 2 kali 2. Kemudian mutlak dari 8, 2 dikali 4, akar 64 ini 8, dikurangi 6 sama dengan 2, 2 kali 1, 35 kali 2, kita tuliskan 35. Hasilnya adalah 228, sehingga jawabannya 456. Sekarang kita lanjut ke kolom H. Nah, di sini ada angka 18, kemudian 36 dan 72. Kalau kita simpulkan, di kolom H ini merupakan kelipatan bilangan 9. Kita tuliskan 9. Nah, dari yang awal 3 dikali 3 atau 3 dikali akar 9 ya, atau 3 kali 3 hasilnya 9. 9 ini adalah 9 kali 1. Nah, 27 dibagi 3 ini 9, kita tuliskan 9 kali 1. 3 kuadrat tambah 3 kuadrat ini 9 tambah 9 atau 18, jadinya 9 kali 2. 6 kali 18, 18 ini 9 dikali 2. Nah, sehingga kita tuliskan 9 dikali 12. Mutlak dari min 6 adalah 6 tambah 3, 9. Hasilnya 9 kali 1. Akar 25 ini 5, tambah 4 ini 9. Hasilnya 9 kali 1. 36 ini 9 kali 4. Dikali 8. Kita tuliskan 9 dikali 32. 72 dibagi 8 ini 9, jadinya 9 dikali 1. Kalau kita jumlah semuanya, ini hasilnya adalah 51. Kalau kita kalikan dengan 9, mendapatkan hasil 459. Kita lanjutkan ke kolom I. Nah, kolom I kalau kita perhatikan di sini ada 15. Kemudian di sini ada 45. Nah, ini ada 15 juga. Kalau kita perhatikan, dia memiliki kelipatan 15 ya. Kita tuliskan 105 dibagi 7 ini adalah 15. Jadi kita tulis 15 kali 1. Mutlak dari min 6, 6 tambah 9 ini 15. Kita tuliskan 15 kali 1. 15 kali 9. Akar 25 ini 5 kali 3 sama dengan 15. 15 dikali 1. Ini 40 tambah 5 sama dengan 45 atau 15 dikali 3. 6 dikali 35. Nah, 6 ini dari 2 dikali 3. 35
ini adalah 5 dikali 7. Nah, sehingga kita tuliskan 15 dikali 14. Di sini ada 27. 5 dikali 27 itu 3 dikali 9. Nah, sehingga 15 dikali 9. Kemudian di sini 9 dikali 5 ya. Ini sama dengan 45. 45 itu 15 dikali 3. Sehingga di sini kita tuliskan kali 3. Nah, kita hitung. Hasilnya adalah 41. Nah, kalau kita kalikan 41 dikali 15 hasilnya 615. Nah, sekarang kita ke kolom yang terakhir yaitu kolom J. Nah, di sini kita lihat ada angka 22, kemudian 33 dan 44. Nah, di sini ada akar 121. Nah, bisa kita simpulkan di kolom J ini adalah kelipatan dari 11. Nah, kita mulai dari yang pertama. 2 kuadrat ini adalah 4 tambah 7 sama dengan 11, sehingga kita tulis 11 dikali 1. 22 ini 11 dikali 2, sehingga bisa kita tuliskan 11 dikali 18. Di sini ada 33 dibagi 3, hasilnya 11, jadi 11 dikali 1. Kemudian di sini ada 2 ditambah 3 kuadrat atau 11. Nah, hasilnya adalah 1. 44 adalah 11 dikali 4, sehingga bisa kita tuliskan 11 dikalikan 20. Di sini ada akar 121 atau 11. Nah, 11 kali 1, 3 ditambah mutlak dari min 8 atau 11. Hasilnya jadi 11 kali 1. Di sini ada 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 24 dikurangi 2 hasilnya 22. 22 adalah 11 dikali 2. Bisa kita tuliskan di sini hasilnya adalah 45, sehingga jawabannya 45 kali 11 495. Kalau kita jumlahkan hasilnya, ini ada 406 tambah 512, 590, 392, 336, 348, 456, 459, 615, dan 495. Nah, hasil totalnya itu adalah 4609. Jadi jawaban dari ronde ketiga ini adalah 4609. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.